Di sana itu ada seperti lampu gitu. Di atas bukit Di sana. atas. Jadi terlihat maghrib itu seperti ada bangunan yang lampu. Ada lampu. Pokoknya rame lah wis. Terus di sebelahnya ada wanita yang seperti vampir. Seperti Itu pakai jubah putih. Ya itu ada di sini. Kan di sini kan zaman dulu kan ada satu keluarga. Iya. Tapi sudah meninggal semua. Iya. Anaknya dari kecil mungkin sampai sekarang sudah dewasa gitu. Kalau dibilang dijodohkan mungkin begitu. Intinya ingin dijodohkan sama jenengan. Mungkin begitu. Pokoknya suara hati di sini. Bisikan, dorongan sehingga jenengan sangat Lebih bertahan di sini dan merasa nyaman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Banyuwangi ya, tepatnya di Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan saya akan menelusuri hutan di pinggiran desa ya. Bisa dibilang ini hutan kecil, juga perkebunan yang dimana di sini saya mendengar kabar bahwa ada seorang yang tinggal di dalam hutan ini sendirian sudah puluhan tahun ya. Nah, jadi di hutan ini adalah hutan kecil di pinggiran desa yang juga sangat jauh juga dari desa sih. Saya bilang pinggiran desa karena desa terakhir yang saya lewati tadi adalah Desa Alian. Ini adalah akses jalan orang yang dari sawah ya, dari ladang, dan banyak tanaman jati. Mudah-mudahan beliaunya ada dan bisa bertemu ya. Jadi sebuah gubuk kecil di dalam hutan ini tinggallah seorang diri ya, seorang parubaya yang hidup sendirian di sini, entah itu dengan tujuan mengasingkan diri ataukah ada cerita lainnya. Jadi nanti kita akan mencoba menggali informasi atau bertanya-tanya ke beliau kenapa lebih memilih tinggal di dalam hutan, tidak membaur dengan masyarakat yang lainnya. Kita sudah sampai di lokasi. Assalamualaikum. Iya, Pak, ngapunten. Numpang lewat sama sekalian ngobrol nggih. Nggih, paring asmo sinten Pak jenengan Pak? Bu Naji. Bisa bahasa Indonesia nggih? Nggih. Campur-campur nggih. Jadi campur Indonesia, campur apa? Sini ikut Using ya. Using jelas. Ya. Pak, untuk alamat dari rumah jenengan ini ikut desanya Pak? Desa apa Pak? Desa Alian. Ya. Terus Kecamatan Rogojampi, kadung dusunnya Dusun Kedawung. Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ini Pak Bu Naji ya Pak. Bu Naji. Nah, beliau ini tinggal bisa dibilang di tengah hutan karena sangat jauh dari pemukiman, dan ini yang lokasi yang jenengan huni ini merupakan sebuah gundukan tanah ya. Gundukan Bang ya. Yang dikelilingi sungai. Gumuk guys, dengannya gumuk. Kalau warga sini lebih menamakannya gumuk atau gundukan tanah. Ya. Pak Bu Naji ini tinggal di rumah ini atau di gubuk ini sudah berapa tahun, Pak? Kalau lama cuman berapa ya? Cuman 5 bulan atau 6 bulan. Tapi kan di situ itu lama. Sekitar ada kalau 12 tahun atau 13 tahun. 13 tahunan. Jadi setelah dari tempat yang sana, ada gubuknya juga ya di sana, terus pindah ke sini baru 5 bulan. Baru ya, 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Lebih besar dari gubuk yang awalnya, Iya. Tapi nyaman di sini. Lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini. Karena juga rumahnya ini ya lumayan besar juga, Iya. Kalau malam Pak Bu Naji, untuk penerangannya jenengan pakai apa ini?
listrik kah? Kalau belum beli lampu ini, itu enggak ada. Enggak pakai penerangan. Enggak ada Ini lampu tenaga surya. Tenaga surya. Tenaga surya, nggih. Baru-baru ini ya dapat 1 bulanan gitu. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Dan sebelum ada lampu ini jenengan gelap gulita malam. Gelap. Yes, paling yo terangi bulan lah wis hitungan. Kalau pas ada sinar. Gitu. Kalau nggak ada rembulan ya gelap gulita. Kan Gelap. ini aja ya. Itu. Diang ya. Diang gitu. Iya. Pak, kalau boleh tahu Pak, apa yang memotivasi jenengan, keinginan jenengan kok bisa sampai bertahan sampai 13 tahun di jauh lah dari warga yang lainnya itu apa? Kalau dibilang kepingin ketenangan, pingin damai, pingin tentram, biarpun kalau yang dimakan ada, nggak ada gitu, pokoknya pingin tenang lah wis. Mencari ketenangan hidup. Yes. Jadi anggaplah ingin meninggalkan apa ya hiruk pikuk dunia kata Pak Penaji. Lebih nyaman tinggal menyendiri di sini. Gitu. Sudah selama 13 tahun sambil 13 tahun. Ini juga merawat apa namanya ayam, juga bercocok tanam. Ya sekitar 13 tahunan. Oke, ini kan tadi kita dari jauh-jauh ke sini karena mendengar berita bahwa di Gundukan ini ternyata di samping dulunya hutan, Bang. Jenengan yang nebang semua ini, yang babat ini. Kalau yang nebang itu sini kan banyak orang. Cuma yang bagian sini aja ini. Tapi kan kalau dibilang masih hutan ya masih masalah ini kan contoh kayak zaman dahulu. Maksudnya ranting-ranting yang gerumbul. Enggak. Ceroke sepi lah wis itu ngene. Enggak ada orang desa sini yang berani ke sini lah itu. Terkenal angker. Karena tadi juga saya diantar siapa namanya itu Pak Sugianto dan disampaikan bahwa di sana itu ada sungai tempur. Pertemuan 2 sungai jadi satu, itu juga ada ceritanya, Pak. Sungai tempur itu. Katanya tempat pemandian. Tempat pemandian. Pemandian siapa itu? Pemandian zaman dahulu kan sistem kerajaan. Jadi mungkin putri-putri dulu kalau mandi di situ. Itu kan banyak orang yang ngambil airnya buat apa ya? Kalau zaman sekarang kan putus dari suami, putus dari istri gitu. Pengen satukan lagi. Itu ngambil airnya di situ. Dirujukkan. Mandinya di situ. Cuma kan sekarang ini tempat itu enggak dirawat. Padahal banyak orang yang ritual ya. Ya ritual banyak yang maksudnya itu sudah terbukti. Terbukti bisa bersatu lagi ketika rumah tangganya itu ya seperti itu ya. Iya. Mandi di situ akhirnya rukun lagi nggak mandi maksudnya dikasih air itu aja bisa. Nggak sampai mandi dikasih air aja bisa. Syaratnya gimana, Pak? Yo ngambil berdoa dulu ngambil minta yang nunggu di situ. Penunggunya di situ. Itu banyak, maksudnya itu banyak hasilnya. Jadi sudah banyak yang membuktikan dengan kasus yang jenengan ceritakan. Itu mereka terselesaikan di tempat itu. Gitu. Hanya dengan berdoa dan mengambil airnya. Tidak harus mandi pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dulu tempat itu memang untuk mandi putri Belambangan. Iya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Di sini kan terkenal dengan ya sudah banyak yang mengetahui bahwa ada yang namanya pesantren gaib. Itu seperti apa sih Pak Penaji? Bisa diceritakan lah seperti apa sih sebenarnya kebenaran itu Pak Penaji? Ya kalau dulu kan pesantren itu kan nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan pakai ya seperti inilah. Karena kayak gini, terus pakai
pakai bahan alami lah itunya nih. Dari bangunannya. Dari bangunannya. Jadi enggak seperti sekarang. Sekarang kan bangunannya pakai bata, pakai keramik gitu. Jadi masih alami. Kalau zaman sekarang kan lebih modern. Lebih modern. Pun santrinya juga pakai seragam yang iya. apa ya? Putih ya putih semua. Kalau dulu beda. Tapi ini yang ceritanya pesantren itu memang ada gitu, tapi gaib. Tidak semua orang bisa melihat. Orang-orang yang tertentu. Biasanya kan kalau maghrib itu orang kan lepas dari sawah sana, kan lewatnya sini. Itu di sana itu ada seperti lampu gitu. Jadi ramai di atas bukit sana. Di atas. Jadi terlihat maghrib itu seperti ada bangunan yang lampu. Ada lampu. Pokoknya rame lah wis. Tapi orang-orang sini kan nggak berani. Nggak berani ke sana pun nggak berani. Yo kalau orang yang punya sana ya berani. Tapi kan pokoknya maghrib duduk. Oh gitu. Nggak terlalu lama-lama maksudnya sampai maghrib. Jadi pantangan gitu Pak. Nek wis maghrib ya muduno aja nek ngono gitu nggih. Iya. Karena terkenal angker gitu. Pesantren gaib. Dan penghuninya juga nggak bisa dilihat oleh sembarang orang Pak Haji. Iya. Bun Haji selama tinggal di wilayah sini Pak Bun Haji yang jenengan pernah alami ini dari sisi mistisnya, jenengan pernah ditemui apa Pak Bun Haji kalau boleh tahu nih gitu? Kalau pertama-tama sini habis bebet itu, rumput-rumput tahu. Itu di situ itu ada wanita, tapi masih parubaya, cantik. Wah. Terus yang di sini ada seorang laki-laki, rambutnya sudah gimbal, tapi gimbalnya itu seperti digelung. Mungkin serang panjang atau gimana nggak tahu. Terus di sebelahnya ada wanita yang seperti hantu orang Cina itu apa itu? Vampir seperti vampir. Seperti itu pakai jubah putih. Ya, itu ada seni. Jadi sosok wanita seperti orang Cina. Vampir gitu ya. Seperti vampir itu. Matanya sini kan hitam gitu, hitam. Bukan kuntilanak, bukan? Yes, seperti kuntilanak. Bisa tapi kan dibilang kuntilanak. Di sini ini kan dulunya ada orang Jepang tinggal di sini. Ada orang Jepang? Ada orang Jepang. Mungkin kata orang sini orang Cina. Lihat putih, mungkin putihnya kulit. Tapi kalau saya lihat itu orang Jepang. Orang Jepang. Sama laki, sama anaknya. Satu keluarga berarti? Satu keluarga. Ada makamnya di situ Pak? Ada makam cuma disembunyikan. Disembunyikan. Tapi jenengan tahu makamnya. Dan tidak boleh menunjukkan ke siapapun. Jadi pengalaman mistis jenengan itu ya seperti itu nggih. Iya. Kalau di sini suara-suara itu sering. Suara apa itu Pak? Kalau ini Nggih. digitukan ya itu tadi tempat wanita yang di situ kan nanti kan ada pohon yang sudah mati tapi kan sampai sekarang nggak ada yang berani motong. Jadi ada pohon ya sudah roboh? Bukan, masih kering masih berdiri. Masih berdiri. Besar? Tidak terlalu besar. Ada segitu mungkin, tapi nggak terlalu tinggi. Tapi nggak ada yang berani motong? Nggak berani. Pohon apa itu Pak? Pohon dari wong kene wuni. Wuni ku yang buat rujak itu. Di sini biasanya dikocok sama gula. Wuni ya. Kalau suara-suara aku sering di sini. Terus ada dua malam yang sebelumnya kan saya ada di sini. Itu suara kayak ini pacul ini kan biasanya kan
wong macul iku kan arepe lautan didandeng ngene kok. Iya, iya. Iku malam. Malam hari. Malam hari. Teng teng teng. Nah, wow, antar maksudnya keras. Kalau bunyi kan keras. Tapi malam hari. Malam hari. Terus di situ nanti kan ada pojokan kan. Itu manggil kayak suara saya. Maksudnya manggil kayak nama saya. Suaranya tuh memanggil nama jenengan. Tapi wadon. Betul. Cewek. Mungkin yang itu. Itu dari kayak gitu manggil. Dan sering itu Pak? Nggak sering, cuma yang lain-lain ada. Nggak, waktu manggil itu Cuma satu kali itu. Satu kali dong. Nenteng itu ya cuma satu kali. Mungkin kalau yang didenteng itu mungkin kayak panci lah. Iya. Panci. Wanita, Iya. perempuan di situ. Itu pun orang kampung ya sering. Sering mendengar juga. Bukan hanya jenengan. Bukan mendengar. Kan sering lewat orang kampung. Sering lewat. Ada kejadian di sini, orang Manol tahu? Iya. Ngusung ngajeng. Ngusung pari. Itu belum. Pokoknya waktu niku sing salah sadurunge asar. Kan isi Padang. Iya. Masih Padang. Sebelum asar ya. Itu pas dia lewat macet di situ. Mogok motor. Mogok. Akhirnya mogoknya itu ketahuan ada orang yang narik gini. Dari belakang? Ya itu tadi langsung lari. Akhirnya. Jadi motornya tuh mogok tapi ketika nolak ditolak ke belakang ada yang narik. Ada yang narik. Dia pokoknya mungkin ditarik itu. Terus noleh lari ketakutan. Ditinggal motornya. Ditinggal. Akhirnya manggil kawannya. Itu. Sering kejadian di situ. Sering. Tidak hanya suara tapi juga sering juga sering mengganggu Pak. Mengganggu. Ya nggak mengganggu sih. Mungkin, cuma kan cari mental yang benar-benar gitu mungkin. Ya mungkin pas beliau tuh sosok yang itu terganggu dengan suara motor. Mungkin gitu. Nggak permisi juga kan nonton gitu. Sering di sini itu. Tadi sore mungkin. Kemarin lah. Di bagian situ pondok situ kan itu ada. Itu malamnya itu ada suara seperti kayu yang diginikan. Wah, ranting patah. Mungkin ranting patah, tapi kan kayak suaranya blugi kuanter. Nika 2 kali. Jadi 2 kali di sini, pindah ke sana. 2 kali di sana. Jadi di sini nih cara bergurau atau bercanda lah sih. Jadi di sini itu pantangan untuk berbohong. Sampaikan apa yang semestinya kan gitu nggih. Pak Gunadi ini usianya berapa tahun Pak jenengan? Kalau saya kelahiran 74 sih salah. 74. Dan sampai sekarang belum menikah? Belum menikah. Sama sekali? Sama sekali. Kenapa Pak kok belum menikah? Nggak mau menikah? Kalau diceritakan mungkin dulu itu sudah menikah. Mungkin cara bengenane ku Teo. Engko wis arep dadi urung, Kemungkinan Sang Pencipta mungkin disuruh begini. Jadi dulu pernah rencana ingin menikah, tapi nggak jadi. Sudah 2 kali. Sudah beberapa kali, mungkin bisa dibilang 4 kali. 4 kali batal terus. Batal terus. Yang terakhir itu pas koyoke ngomongnya. Jadi kejadian satu malam ini cara iku wis dadi hitungane iki kok. Cara wis arepe lamaran. Sudah lamaran. Ya dudu lamaran, hitungane wis cara moro wis langsung digawa hitungane ngono. Jadi sampai gak jadi hitungane. Kan yang terakhir tuh koyo mateng hitungan. Nah, ini pasti jadi istri saya, tapi ternyata saya gak jadi. Gak jadi juga. Tapi dengan
menempati tempat ini atau lebih memilih mengasingkan diri di tempat jauh dari warga yang lainnya bukan karena frustasi Bang ya? Bukan ya? Bukan karena patah hati atau gagal kawin ya? Tapi memang ada tuntunan, bisikan yang mendorong jenengan sehingga harus tinggal di sini. Gaibnya sini ngoten nggih. Pokoknya lebih nyaman lah wis. Ya tinggal di sana 12 tahun. Tapi tinggal di sini hanya baru lah 5 atau 6 bulan. Ini seperti udah seperti di sana itu gini. Suasananya. Senyaman. Hampir ya nyamannya seperti di sana. Kaya iku wis sonong kini ki wis suwe. Oh gitu. 5 bulan hitungane kaya wis tahunan. Iya. Ngelebihi kaya kon nyamaning kono hitungane. Paham? Nggih. Ayo gitu. Udah ada adaptasi lah kemarin ya. Ataukah gini kalau boleh kita tahu Pak Bunadi, Pak Bunaji ya. Nah, ini hanya sifat manusia menduga-duga ya. Ataukah mungkin jenengan ada kontak batin dengan gaib? Wis manggono kene kok dadi bojoku. Gaibnya gitu. Mungkinkah seperti itu Pak Bunaji? Kadung ketikune mungkin sing ngono. Enggak ada kalau perempuan lah itu ini enggak ada. Cuma kalau keinginan tinggal ning kene ada. Itu. Ya, apa ya? Kalau sosoknya nyata, maksudnya gaibnya perempuan, ayo rabi karo aku, nggak ada. Tapi seolah-olah batin jenengan itu ada bisiki manggonan kene, kok dadi bojoku. Betul nggih? Ada nggih? Iya, baru nggak saya ini. Jadi jenengan ini mungkin ada dari gaib yang ingin yaitu ingin apa? Jadi suami jenengan mungkin seperti itu Pak Bunaji. Mungkin juga bisa. Tapi sosoknya belum menampakkan diri, masih misteri. Aduh, ya kalau kadung ning batin. Iya. Kadung sosok itu memang ono. Sosok itu memang ono. Cuma kan cara diutarakan ini kan gak enak. Sulit mengucapkan. Iya, sulit. Melani kan repot. Tapi ada nggak? Ono, ada. Itu berupa dari bangsa apa? Dari bangsa kuntilanak atau sundel bolong atau genderuwo atau apa kira-kira? Mungkin kadung kalau dibilang, kan di sini kan zaman dulu kan ada satu keluarga, tapi sudah meninggal semua. Tapi kan anaknya dari kecil mungkin sampai sekarang sudah dewasa gitu. Anaknya. Mungkin kalau dibilang dijodohkan mungkin begitu. Intinya ingin dijodohkan sama jenengan. Mungkin begitu. Pokoknya suara hati di sini. Suara hati di sini. Bisikan, dorongan sehingga jenengan sangat lebih bertahan di sini dan merasa nyaman di sini. Mungkin karena ingin dijodohkan dengan anaknya. Mungkin juga begitu. Bisikan hati lebih kuat ke situ ya. Soalnya Kang wis pelajari mulai dulu. Sudah 20 tahun, mungkin 25 tahun sekarang. Cara iku penting. Jenengan laku nggih? Pelaku ritual nggih. Berpindah tempat ke tempat yang lainnya ngoten nggih. Terus akhirnya lebih memilih di sini lebih nyaman. Nggih. Ini kalau malam jenengan tidurnya di mana Pak Bunaji? Dalam. Di dalam boleh bila lihat dalam Pak. Boleh nggak kamarnya ini penasaran nih. Itu untuk mungkin untuk ending dari video ini untuk yang terakhir kita coba. Kan kurang betul kalau kita nggak lihat dalamnya seperti apa. Nyun sewu nggih Pak Bunaji. Iya monggo. Jadi ini kamar jenengan. Tidur di sini, nggak pakai bantal Pak Bunaji? Yes. Bantal apa yo? Bantal seperti gini ya bisa. Pokoknya yang bisa menahan kepala lah. Oh, apa adanya nggih? Ala kadarnya, karena ini juga baru sekitar 6 bulan. Jadi ini dapur ya, dapur nggih? Dapur jenengan masak. Dapur plus tempat tidur, kamar. Nggih. Masya Allah. Ya, jadi ini ya bener jenengan sampaikan ini baru ya, kelihatan banget barunya. Bangunan baru ini kan bikinnya sendiri atau dibantu teman-teman?
Kalau ini sendiri. Sendiri? Hmm. Oh, jenengan bangun sendiri? Bangun tanpa sendiri. bantuan seorang pun? Tanpa bantuan. Bantuannya seperti tangga itu tadi. Yang ya. Tangga sama timplikan. Oke, kompor juga ada. Tapi yang sering masaknya pakai kayu. Pakai kayu. Pakai kayu. Nah, jadi kita sudah review dalam rumahnya Pak Boenaji. Dan tadi kita sudah ngobrol tentang sejarah dari Pak Boenaji ini kenapa lebih memilih tinggal di hutan ini sendiri. Yang tadi juga sudah disampaikan memang seperti itu. Jadi Pak Boenaji ini intinya ono sing ngarepno. Nah, seperti itu, dari bisa dibilang dilamar makhluk gaib di sini. Makanya seusia sampai sekarang ini sudah berapa puluh tahun usia jenengan kira-kira? 74 ya? 74, sekitar 44. Ya 45-an ya. Mungkin 45 tahun. Jadi masih membujang karena ingin dijodohkan ini yang punya sini ya, makhluk penghuni sini. Dan sangat kreatif banget, di sana juga ada kandang ayam ya Pak Boenaji. Ayam. Beginilah kondisi kediaman Pak Boenaji yang ada di wilayah dusun apa Pak Boenaji? Dusun Kedawung, Desa Alian. Desanya Alian, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita sudah berhasil sowan ke sini, walaupun ya kita nggak membawa oleh-oleh apa Pak Boenaji, mungkin nanti ada sedikit dampak jenengan untuk berupa apalah nanti. Kalau oleh-oleh kita nggak biasa ada apa beras, ada apa, ini kita mungkin nanti ada sedikit lah. Kalau sini lagi malam, biar terasa nanti. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ke depan sowan lagi ke sini ya, di malam hari nanti cerita ngalor gitu kan katanya. Biar merasakan ya suasana malamnya. Sensasi malam di gumuk yang ada di sini ya, atau di Bukitan ya. Namanya sini kan apa? Kalau orang kampung sini namanya Gumuk Temu. Gumuk Temu. Tapi kalau saya yang Temon, Gumuk Temon. Temon atau pertemuan. Oh, karena dikelilingi sungai. Mungkin sungai, mungkin banyaknya. Ya. Kan tahu sendiri gitu. Banyaknya mungkin dari sana. Di persawahan di sekitar sini kan banyak dihancurkan, dikeruk. Semua penghuni dari makhluk yang ada di gumuk-gumuk itu larinya semuanya ke sini. Larinya ke sini. Boenaji matur suwun medale, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu jenengan dan menerima kami sebagai tamu jauh. Juga alhamdulillah disuguhi kopi teman-teman loh, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kebaikan jenengan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rezeki yang lebih barokah dan banyak gitu. Amin. Mungkin panjenengan juga panjang umur, sehat selalu. Barokah. Untuk teman-teman, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tanya dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya ada luput dari salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.